Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan, Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Iya, yang jelas semua orang ada dalam sukacita. Kalau tidak ada sukacita maka hari ini Bapak Ibu dan anak-anak yang ada datang dan beribadah. Amin toh Bapak Ibu? Iya. Dalam bulan ini Bapak Ibu, katong ada dalam sukacita bersama dengan bangsa dan negara. Semua orang bersukacita. Dan tanpa disadari, tanggal 25 ini adalah minggu terakhir dalam bulan Agustus. Pemberitaan firman Tuhan dalam minggu ini menitik beratkan kepada keluarga sebagai basis pembinaan. Hal ini ditetapkan oleh Gereja Protestan Maluku. Kenapa tema keluarga sebagai basis pembinaan itu ditentukan dan ditetapkan di minggu ini? Sebab tanggal 30 Agustus nanti Bapak Ibu, kita ada di dalam perayaan HUT keluarga Gereja Protestan Maluku. Dan sekaligus kita akan mencanangkan Pekan Pembinaan Keluarga. Dan sekaligus kita juga ada dalam sukacita bersama nanti di tanggal 6 September. Gereja Protestan Maluku akan merayakan ulang tahun yang ke-89. Itu berarti Bapak Ibu yang diberkati Tuhan di sepanjang minggu ini, Bapak Ibu dan Beta ada dalam pergumulan dengan keluarga, di mana kita meletakkan keluarga sebagai basis utama pembinaan. Keluarga memiliki peran yang sangat penting di dalam perkembangan pertumbuhan generasi muda gereja, generasi muda bangsa dan negara. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tetap ada dan menjalankan peran kita sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga. Sebagai anak-anak, kalian juga harus bersyukur bahwa ada papa dan mama yang setiap saat memberikan perhatian. Bukan papa dan mama menyiapkan hanya uang jajan untuk ke sekolah, tetapi ada perhatian, ada kasih sayang, ada nasihat. Jangan sampai dibilang bahwa papa dan mama ini seperti TV rusak. Mau pagi, mau siang, mau malam bunyinya tidak karuan. Jadi kalian harus memahami bahwa papa dan mama orang tua punya tanggung jawab untuk ada dan membina. Karena keluarga merupakan basis yang paling utama di dalam perkembangan dan pertumbuhan anak-anak. Pembacaan firman Tuhan hari ini pertama Samuel pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Memberikan gambaran tentang pendidikan kepada anak-anak. Bagaimana peran orang tua, bagaimana peran papa dan mama untuk anak-anak di dalam kehidupan mereka setiap saat. Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan hari ini ada dua pola pembinaan. Ada dua pola pendidikan yang ditonjolkan di dalam bacaan firman Tuhan. Yang pertama adalah seorang imam, keluarga seorang imam, yakni Imam Eli. Pembinaan yang dilakukan oleh Imam Eli, dia memang sangat sayang kepada kedua anaknya.
Dia memanjakan mereka. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dia memberikan kesempatan atau pembiaran kepada anak-anak itu untuk melakukan kejahatan. Jadi dia sayang anak-anaknya, punya perhatian kepada anak-anaknya, tetapi membiarkan pembiaran, ya, kesalahan anak itu berkembang. Kalau kita lihat Bapak Ibu, bagaimana tindakan kedua anak dari Imam Eli itu, mereka mengambil korban bakaran, ya, dari orang-orang Israel yang mau dipersembahkan untuk Tuhan. Dengan seenaknya mereka mengambil, mereka memakai nama Imam Eli. Bahkan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, para pelayan, orang-orang yang melayani Tuhan, perempuan-perempuan, mereka melakukan, ya, mengajak mereka untuk melakukan tindakan-tindakan prostitusi. Kehidupan anak-anak Imam Eli benar-benar jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Terkadang juga Bapak Ibu, kalau ketong bu anak salah, ketong saya mau terima. Bahkan mungkin orang yang menyampaikan itu dipersalahkan juga, dibenci juga. Ada Bapak Ibu yang di saat ini seperti itu, ada. Kita pikir yang ada Bapak Ibu, amin, amin. Harus amin bahwa Bapak Ibu yang pung anak kalau salah, jangan biarkan dia dalam kesalahan, jangan bantu dia, jangan tolong dia. Jangan nanti dia sama dengan anak-anak Imam Eli. Selidiki dia, betul keseng. Tapi terkadang orang tua dengan dia punya dalil. Kita pun anak ini baik. Betul Bapak Ibu, dia baik di muka ketong, tapi belum tentu di luar itu dia juga dibentuk oleh lingkungan. Kita punya kisah, baru saja beta menangani anak didik di sekolah. Bapak Ibu, dia kasih tahu gambar-gambar yang tidak baik. Kalau anak-anak Getsasi don't tahu dia punya link. Tahu betul toh Getsasi? Anak-anak don't tahu, don't senyum-senyum Bapak Ibu. Waktu diserahkan kepada beta sebagai guru agama, Bapak Ibu, beta telusuri dan betul dia yang, ya, tahu link itu. Tetapi ketika beta memanggil orang tuanya, orang tua bela dia. Bahkan kami para guru dipersalahkan. Mari Bapak Ibu, beta mau bilang, pembiaran seperti ini jangan terjadi bagi ketong orang tua. Kalau salah, ketong bilang salah, lalu ketong didik dia. Jangan ketong biarkan dia sama dengan Imam Eli. Pola pembinaan yang kedua Bapak Ibu, kalau ketong lihat dalam bacaan firman Tuhan saat ini. Keluarga dari Elkana. Bagaimana dia punya perhatian, kasih sayang kepada Samuel. Masih kecil, tetapi dia dibawa untuk melayani Tuhan. Ini luar biasa. Masih kecil, anak ini sudah dibawa untuk melayani Tuhan, membantu Imam Eli. Sehingga pertumbuhan anak ini benar-benar diberkati oleh Tuhan. Dia disukai bukan saja oleh Imam Eli, tetapi dia disukai oleh Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tetap ada dan menjalankan peran kita. Sebagai anak-anak, kalian harus tetap menghormati orang tua.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, beta kalau tanya anak-anak Getsasi atau anak-anak pemuda, kira-kira satu hari itu dong bermain game atau buka HP itu berapa jam? Ada yang bilang Ibu Pendeta 5 jam, 6 jam, bahkan sampai tidur juga HP masih babunyi. Tapi waktu suruh dong baca Alkitab dong mengantuk cepat. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, kita sebagai orang tua kita harus punya perhatian khusus untuk anak-anak. Dong lebih pintar dari ketong semua orang tua. Apalagi buka-buka internet. Dong lebih pintar dari papa dan mama. Jadi mari ketong tetap ada mendampingi anak-anak ini sama dengan orang tua dari Samuel. Supaya kehidupan anak-anak kita diberkati. Supaya anak-anak kita punya masa depan yang gemilang. Jangan kita biarkan anak-anak kita diperbudak oleh handphone. Jangan kita biarkan anak-anak kita, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu anak-anak, ada sampai kelas 6 yang tahu buka Alkitab. Tapi dia tahu buka handphone. Suruh di mana saja dia tahu, tapi suruh buka Alkitab dia yang tahu. Mari katong bersama-sama punya tanggung jawab supaya anak-anak ini dia tidak hancur. Dia punya hidup tetap diberkati. Ajaklah anak-anak kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dengan mengandalkan Tuhan, dengan memperkenalkan mereka kepada Tuhan, hidup mereka diberkati. Mungkin Bapak Ibu kalau baca kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada perintah yang Tuhan Allah berikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Bahwa perkenalkanlah Tuhan yang esa itu saat mereka tidur, saat mereka berjalan, saat mereka makan. Perkenalkan itu kepada anak-anak kita. Supaya mereka tahu bahwa di dalam hidup ini hanya ada Tuhan yang esa, yang selalu ada dan setia di dalam hidup mereka. Bapak Ibu, sekarang ini banyak anak-anak muda yang sudah tidak lagi percaya Kristus. Kenapa beta katakan demikian? Karena anak-anak muda sekarang mereka punya pikiran itu sudah modern. Mereka lebih berpikir dengan logika, tidak berpikir dengan iman. Ada ajaran-ajaran yang membuat anak-anak muda mereka bisa terpengaruh dan meninggalkan Kristus. Ini yang sangat ditakutkan. Begitu juga dengan perilaku-perilaku penyimpangan-penyimpangan kehidupan yang terjadi di dalam lingkungan kita. Akibat pergaulan bebas Bapak Ibu, banyak anak-anak kita pun juga mengalami korban. Dan ini merusak masa depan mereka. Jadi mari, jangan kita seperti Imam Eli. Kita membiarkan anak-anak kita melakukan dosa, melakukan kesalahan. Dan oleh sebab itu, hari ini Gereja Protestan Maluku menitik beratkan peran Bapak Ibu sebagai orang tua.
memberikan perhatian yang penuh kepada anak-anak, supaya anak-anak ini menjadi generasi yang benar-benar generasi yang takut Tuhan. Istilah yang keren sekarang bilang begini, anak-anak sekarang ini dong generasi apa? Setia, generasi tunduk. Kalau Bapak Ibu perhatikan saja, kalau dulu-dulu kalau ketong kumpul-kumpul keluarga, pasti ketong baca cerita. Tapi anak-anak sekarang betul anak-anak getsasi, dong pun tangan cuma deng HP. Dong tidak lagi mau membangun komunikasi, berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka lebih berinteraksi dengan handphone. Mereka lebih banyak berinteraksi dengan pergaulan-pergaulan yang membuat hidup mereka susah. Hati-hati Bapak Ibu, mari katong tetap ada dan punya perhatian kepada mereka. Beta ingat Bapak Ibu, kalau dolo-dolo katong bikin kesalahan, katong pulang lapor for papa dan mama, pasti papa dan mama sing sayang ketong, pasti papa dan mama pukul lai. Begitukah Bapak Ibu yang mengalami masa itu? Pukul ketong. Sekarang susah bisa lai Bapak Ibu. Kalau guru pukul anak-anak di sekolah, pasti guru masuk penjara. Biar itu pukul deng sisir. Ya mungkin kebetulan karena ibu guru mungkin lagi sisir rambu, lalu anak itu dia bamaki lalu pukul deng sisir, masuk penjara. Papa dan mama juga begitulah. Anak-anak bilang pukul terus, pukul. Ada undang-undang perlindungan anak, jangan sampai papa dan mama masuk penjara. Beta lapor. Zaman sudah berbeda Bapak Ibu. Katong harus merangkul anak-anak. Di Amsal juga bilang, di ujung rotan ada didikan. Katong didik anak-anak. Katong rangkul mereka, jangan biarkan mereka putus asa. Karena ketika mereka putus asa Bapak Ibu, narkoba dong bisa lari ke sana. Pergaulan bebas dorang akan lari ke sana. Ya, bahkan tindakan-tindakan yang membuat Bapak Ibu dan beta rugi, semua keluarga rugi. Jadi mari sebagai keluarga Allah, keluarga Kristen dalam gereja Protestan Maluku, di jemaat ini, firman Tuhan hari ini mengajak ketong semua untuk bagaimana ketong memiliki peran yang sangat penting untuk anak-anak. Jadi nanti hari Senin Bapak Ibu, kita ada di dalam kebaktian Pekan Keluarga. Jadi nanti ketong ada ibadah di rumah-rumah seperti biasanya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu majelis datang bawa liturgi, jangan Bapak Ibu ketong kaget lain. Oh iya betul, tadi pagi jam 9 Ibu Pendeta ada khotbah. Ada mengingatkan ketong untuk bagaimana ketong punya peran sebagai orang tua saat itu. Bukan saja saat 1 minggu itu, tetapi sampai Tuhan panggil Bapak Ibu dan beta sebagai orang tua. Mari ketong tetap ada dan melakukan tanggung jawab supaya ketong tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati ketong semua. Amin.